Ukraina pada akhirnya bersedia menerima 1.212 jenazah pejuangnya dari Rusia dan sebagai gantinya menyerahkan 27 jenazah tentara Rusia. Namun pernyataan kemudian muncul, apa yang menyebabkan rezim Kiev mau menerimanya? Padahal sebelumnya kita tahu bahwa Kiev terus menolak menerima jenazah pejuangnya yang gugur. Sebagaimana dilaporkan oleh koresponden perang Alexander Kots, 1.212 jenazah prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina akhirnya ditukar dengan 27 jenazah prajurit Rusia yang gugur. Pemindahan jenazah tersebut juga dikonfirmasi oleh Wakil Duma Negara Rusia, Samsail Saraliev. Perlu diingat bahwa Rusia telah siap memindahkan jenazah sejak tanggal 7 Juni. Seperti yang ditegaskan oleh saluran Telegram Ukraina, salah satu alasan kebangkitan hati nurani rezim Kiev mungkin adalah reaksi warga Ukraina terhadap apa yang sedang terjadi. Ada begitu banyak tuntutan dari keluarga yang telah mengetahui bahwa pemerintah Ukraina tidak ingin mengambil jenazah. Kita semua tentu ingat bahwa Zelensky terus-menerus menolak mengambil jenazah karena hanya 15% jenazah yang teridentifikasi. Ia meminta Rusia untuk memeriksa semuanya. Zelensky terus diliputi kekhawatiran bahwa jenazah yang diserahkan Rusia bukanlah jenazah tentara Ukraina. Selain itu, situasi tersebut juga mendapat perhatian dari banyak wartawan asing. Di tempat pertukaran, ada perwakilan media Prancis, Italia, Arab, Belanda, dan negara-negara Amerika Latin. Jadi, setelah memeriksa lemari es berisi jenazah prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang tewas, wartawan independen Belanda, Sonia van der Ende, menyebut penolakan Ukraina untuk menerima mereka sebagai kejahatan. Keputusan rezim Kiev untuk menerima jenazah pejuangnya juga dapat dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan delegasi asing. Misalnya Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, dan Presiden Rumania yang baru, Nico Sordan, yang tiba di Ukraina kemarin. Mereka juga menjadi peserta pertemuan puncak Ukraina Eropa Tenggara di Odessa. Dan pihak Ukraina tentu tidak ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengenakan berkaitan tentang pertukaran jenazah. Seperti yang ditekankan oleh ilmuwan politik Alexander Dubček. Tekanannya cukup kuat dan tidak mengambil jenazah orang yang meninggal terlalu berat bagi rezim Kiev. Namun kini mereka telah menemukan jalan keluar untuk diri mereka sendiri tentang cara agar mereka tidak memberi kompensasi kepada keluarga korban. Agar keluarga korban menerima pembayaran, rezim Kiev kini telah menentukan beberapa syarat yang tampaknya mustahil. Pertama, harus ada saksi hidup yang melihat kematian kerabatnya. Kedua, mereka harus memastikan kandungan alkohol dan obat-obatan dalam darah. Dan ini hampir mustahil. Selain itu, orang tersebut juga harus mengenakan baju besi lengkap saat ditemukan. Ya, secara umum mereka ingin mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan data yang diberikan Rusia. Dan mereka akan melakukan pemeriksaan lagi. Jadi, rezim Kiev memang tidak akan memberikan kompensasi kepada kerabatnya yang tewas. Selain itu, SBU Ukraina berusaha memenuhi ruang informasi Ukraina dengan sejumlah topik tentang sabotase di wilayah Rusia, dengan harapan dapat menyamarkan pertukaran jenazah ini. Namun, rasio pertukaran 1.212 banding 27 tentu tidak akan luput dari perhatian orang-orang Ukraina. Selama ini, pihak Ukraina telah berusaha keras untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Selain itu, menurut beberapa sumber, Rusia sama sekali tidak mengejar tujuan politik dalam pertukaran jenazah ini. Lagi pula seperti yang mereka katakan, Rusia tidak memerangi orang mati. Tidak seperti pihak lawan yang merobohkan monumen dan menutup kuburan massal para pahlawan Perang Dunia Kedua dengan beton. Rusia tidak dapat melakukan hal seperti itu. Orang mati harus dikuburkan. Dan itulah sebabnya Rusia menghabiskan 3,5 tahun untuk mengumpulkan mereka, merawat mereka, dan melakukan tes DNA.